Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma min ayyaminil amalus salih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Uniti Barusa Abdi Bekang, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghaffur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada hari ini hari Sabtu memasuki hari pertama di bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 di bulan Juni tahun 2024 Masehi, kita dapat kembali duduk bermuajahah, berkumpul bersama-sama, bersilaturahim di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah ini. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, keturunan kita, sepeninggal kita semuanya oleh Allah dijadikan
hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, senantiasa diberikan kekuatan, pertolongan, senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam bimbingan Allah, berada dalam petunjuk Allah, senantiasa berada di jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan sababiah barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia di hari kiamat nanti semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahalanya di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang maha agung, manusia yang paling tinggi derajatnya karena ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi, manusia yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlaknya oleh segenap umat manusia di seantero dunia. Tidak lain tidak bukan beliau adalah Nabiul Awwalin wal Akhirin wa khatamin nabiyyin, nabi yang paling awal dan yang paling akhir, dan sebagai penutup dari para nabi yang telah diutus oleh Allah ke alam dunia, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap taat menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan, mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, syariat Islam yang dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita, pertemuan yang ke-589 ya, kalau tidak salah. 589. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah maupun saudara dari ibu yang sedang sakit. Kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Salatullah Rasul
salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia telah berkata, qala alaihi salatu wassalam, ma min ayyaminil amalu salih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyam asri dzil hijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ma min ayyaminil amal salihu fiha, tiadalah dari hari-hari bermula beramal soleh di hari-hari itu, ahabbu itu lebih disukai, ilallahi ta'ala oleh Allah ta'ala, min hadil ayyam dari hari-hari ini. Maksudnya ada hari-hari yang apabila kita melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah, baik ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, kita lakukan semuanya itu di hari-hari tersebut, itu lebih disukai oleh Allah ketimbang kita melakukan amal soleh di hari-hari yang lainnya. Jadi memang hari ini hurmatuhuna a'zam. Jadi kehormatannya sangat agung, sangat mulia. Hari apakah itu? Di sini dijelaskan, yakni maksudnya adalah ayyam asri dzulhijjah, adalah hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Maksudnya adalah
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk tahun ini, tahun 1445 Hijriah, terhitung dari mulai hari ini hari Sabtu sampai datang tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Itulah 10 hari pertama yang apabila kita melakukan amal kebaikan, apabila kita melakukan amal soleh, apabila kita melakukan amal ibadah, sangat lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari-hari tersebut kehormatannya sangat agung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun berjihad di jalan Allah, apakah hari-hari itu tetap lebih disukai oleh Allah, lebih agung kehormatannya di hadapan Allah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun berjihad di jalan Allah, tetap melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah di hari-hari itu tetap lebih disukai oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah, perang membela agama Allah, mati syahid di medan perang. Kecuali di sini dikatakan illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja, ia keluar binafsihi, ia keluar dari rumahnya dengan jiwa raganya, wa malihi, dan dengan hartanya. Dia korbankan jiwa raganya, dia korbankan hartanya di jalan Allah untuk membela agama Allah. Falam yarji bijalika, akan tetapi ia tidak kembali ke rumahnya dengan jiwa raganya, tidak kembali ke rumahnya dengan hartanya. Artinya jiwa raganya, harta bendanya seluruhnya dikorbankan untuk agama Allah, untuk membela agama Allah. Ia mati, meninggal dunia di medan perang. Nah, kecuali yang seperti ini, baru ini lebih disukai oleh Allah ketimbang melakukan amal kebaikan di hari-hari tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Abu Hurairah telah meriwayatkan sebuah hadis anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, yang bersumber dari Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda. Kata beliau, ma min ayyamin ahabbu ila Allah Ta'ala ayyubada fiha min asyri dzilhijjati ya'dilu shaumu kulli yaumin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri, qiyama lailatul qadri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ma min ayyamin, tiadalah ada dari hari-hari ahabbu ila Allah Ta'ala, yang lebih dicintai, yang lebih disukai oleh Allah, ayyubada, Allah diibadahi, biha, di hari-hari itu, min asri Dzulhijjah, daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya apabila kita melakukan ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah, itu sangat amat disukai oleh Allah, sangat amat dicintai oleh Allah, membuat Allah senang melihat hambanya melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah di hari-hari tersebut, yakni di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya'dilu shaumu kulli yaumin minha, puasa setiap hari atau puasa satu hari di hari-hari itu, ya'dilu, itu dapat membandingi siyama sanatin, akan puasa 1 tahun. Jadi kalau kita umpama misalnya, jikalau apabila seandainya kita berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yakni berpuasa dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu setiap 1 hari kita berpuasa di dalamnya, itu membandingi pahala puasa 1 tahun. Artinya kalau kita berpuasa 1 hari di hari-hari tersebut, yakni berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali tanggal 10 karena itu hari raya kurban, tidak boleh haram. Kita puasa umpama dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 3, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 5,
atau dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Intinya kita berpuasa di hari-hari itu, walaupun tidak full 9 hari, walaupun hanya 8 hari, atau dapat 7 hari, atau dapat 6 hari, atau dapat 5 hari, atau dapat 4 hari, atau dapat 3 hari. Minimal kita berpuasa 2 hari di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Maka puasa 1 hari di hari-hari itu pahalanya ya'dilu siyama sanatin, pahalanya membandingi pahala puasa sunnah 1 tahun. Jadi kalau umpama bapak puasa 9 hari dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, berarti dicatat pahala bagi bapak pahala puasa sunnah 9 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan melakukan sholat sunnah di malam hari dari hari-hari itu. Misalnya malam ini nih, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, sampai 1 hari menjelang malam takbiran kita melakukan qiyamul lail, melakukan sholat sunnah di malam-malam itu, maka qiyamah Lailatul Qadri itu pahalanya membandingi pahala kita melakukan sholat di malam Lailatul Qadar yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, kita disunahkan, dianjurkan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Diperbanyak ucapan tersebut tanpa hitungan, sebanyak-banyaknya. Intinya setiap hembusan napas adalah la ilaha illallah. Setiap detak jantung, setiap denyut jantung adalah la ilaha illallah. Perbanyak kalimat itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena barang siapa yang memperbanyak kalimat tersebut di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan timbangan amal kebaikannya di hari kiamat nanti lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian di sini dikatakan, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan pada 1 titik daun timbangan, dan diletakkan pula kalimat la ilaha illallah pada titik daun timbangan yang lainnya, la sakolat la warojahat hajil maqalah alaihinna jami'an. Tentu kalimat la ilaha illallah itu akan jauh lebih berat di timbangan amal daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Wa ruwiya an Ibnu Abbasin anin Nabi alaihi salatu wasallam. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi alaihi salatu wasallam, bersumber dari Nabi agung baginda yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, al yaumul ladzi, hari yang Goparo mengampuni sopo Allah fihi, di hari itu, li Adama alaihissalam, terhadap Nabi Adam alaihissalam, awal yaumin, adalah hari pertama, min Dzulhijjati, daripada bulan Dzulhijjah. Hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan Nabi Adam, menerima taubatnya Nabi Adam. Man, barang siapa soma yang berpuasa jalika pada hari tersebut, yakni tanggal 1 Dzulhijjah, jalika yaum, pada hari tersebut, ghafarallahu lahu kulla jambin, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ini padilah keutamaan barokah puasa di hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian wal yaumus tsani,
bermula hari yang kedua di bulan Dzulhijjah adalah istajabah, mengijabah, memperkenankan sapa Allah doa Yunus alaihissalam, akan doa Nabi Yunus alaihissalam. Fa akhrajahu, maka lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam min batnil hut, dari dalam perut ikan nun. Man, barang siapa soma yang berpuasa jalikal yauma, pada hari itu, yakni berpuasa pada hari kedua di bulan Dzulhijjah, karena maka adalah ia kaman seperti orang abadallah taala yang beribadah kepada Allah sanatan 1 tahun, lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata ainin, yang ibadahnya itu sedikit pun tidak terkena, tidak tercampuri perbuatan maksiat, perbuatan durhaka atau perbuatan dosa. Jadi ibadah 1 tahun itu benar-benar murni ibadah, sedikit pun tidak ada perbuatan maksiat di dalamnya yang dilakukannya. Para jamaah, itulah fadilah keutamaan berpuasa di hari yang kedua di bulan Dzulhijjah. Kemudian wal yaumus salis, bermula hari yang ketiga, alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihissalam, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Man, barang siapa soma yang berpuasa jalikal yauma, pada hari itu, yakni berpuasa di hari ketiga di bulan Dzulhijjah, istajaballahu du'aahu, maka niscaya Allah akan mengijabah, akan memperkenankan doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah. Wal yaumur rabi, bermula hari yang keempat, al yaumu adalah hari alladzi ulida, yang telah dilahirkan fihi di hari tersebut sapa Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, beliau dilahirkan pada hari keempat di bulan Dzulhijjah. Man, barang siapa soma yang berpuasa jalikal yaum, pada hari tersebut, yakni tanggal 4 Dzulhijjah, nafallahu anhul ba'sa wal faqra, maka niscaya Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari segala kesusahan hidupnya, dan menyelamatkan Allah dari segala kefakiran. Maka lalu adalah ia yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, ma'as saparatil bararatil kiram, oleh Allah akan dikumpulkan bersama malaikat saparatil bararatil kiram. Itu padilah keuntungan berpuasa tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Kemudian wal yaumul khamis, bermula hari yang kelima, al yaumu adalah hari alladzi, yang ulida, telah dilahirkan fihi di hari tersebut sapa Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, beliau dilahirkan itu pada hari kelima di bulan Dzulhijjah. Man, barang siapa soma yang berpuasa jalikal yauma, pada hari tersebut, buri'a, maka niscaya ia akan dibebaskan oleh Allah minan nifaq, dari penyakit nifaq, dari penyakit yang ada di dalam hati yang sangat amat membahayakan, yang apabila penyakit tersebut ada di dalam hati kita, maka penyakit tersebut dapat menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Au min azabil qabri, dan Allah akan menyelamatkan ia dari azab kubur. Itu padilah keuntungan berpuasa di hari yang keberapa? Yang kelima. Wal yaumus sadis, bermula hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah. Al yaumu adalah hari alladzi, yang fataha, telah membuka sapa Allah Ta'ala li nabihi, terhadap nabinya, fihi, di hari tersebut, al khaira, akan segala kebaikan. Hari ke-6 adalah hari di mana hari tersebut seluruh para nabi oleh Allah dibukakan segala pintu kebaikan bagi mereka. Man, barang siapa somahu, yang berpuasa di hari tersebut, yakni tanggal 6 bulan Dzulhijjah, yang dzurullahu ilaihi birahmati fala yu'adzib ba'dahu abada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang orang tersebut dengan pandangan rahmat, dengan pandangan penuh kasih sayang, pandangan yang menyebabkan ia oleh Allah tidak akan diazab untuk selama-lamanya. Wal yaumus sabi, bermula hari yang ke-7, al yaumu adalah hari alladzi, yang yuglaku, telah ditutup fihi di hari itu, abwabu jahannam, pintu-pintu neraka, wala tuftahu, dan tidak akan pernah dibuka pintu-pintu neraka tersebut, hatta, sehingga tamdia, lewat,
ayyamul asri, hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah. Man barang siapa somahu yang berpuasa di hari tersebut, yakni berpuasa di hari ke-7 bulan Dzulhijjah, aglaqallahu anhu salasina baban minal usri, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup untuk orang tersebut 30 pintu kesulitan hidupnya ditutup oleh Allah. Wa fatalahu salasina baban minal usri, lalu Allah akan membuka 30 pintu kemudahan bagi hidupnya. Jadi barang siapa yang ingin dibukakan oleh Allah 30 pintu kemudahan dan ditutup 30 pintu kesulitan, maka seyogianya lah ia berpuasa di hari yang ke-7 di bulan Dzulhijjah, semata-mata puasanya karena Allah, mengharapin Allah, bukan karena pahala. Tapi kalau Nabi menceritakan pahala, itu tidak salah sama sekali. Itu untuk menstimulus agar hamba-hamba Allah bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Adapun ketika kita melakukan ibadah, tetap dasari, luruskan niat semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka ketika ada seorang penceramah, seorang ustaz menyalahkan padilah pahala, itu orang bodoh, nggak paham itu. Berarti menyalahkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Apakah dia lebih hebat dari Nabi? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumus samin, bermula hari yang ke-8. Al-yaumu adalah hari allazi yang yusamma, dinamakan hari tersebut yaumat tarwiyati, hari tarwiyah. Jadi tanggal 8 di bulan Dzulhijjah itu disebut yaumut tarwiyah, hari tarwiyah. Man barang siapa somahu yang berpuasa di hari tarwiyah, utia maka ia akan diberi oleh Allah minal ajri, daripada pahala mala ya'lamuhu, pahala yang sama sekali tidak ada yang mengetahuinya besarnya pahala tersebut, illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah ta'ala yang tahu. Artinya barang siapa yang berpuasa di tanggal 8 bulan Dzulhijjah, yakni di hari tarwiyah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang sangat amat agung, pahala yang sangat amat besar, pahala yang sangat amat luar biasa, sampai-sampai pahala itu dirahasiakan oleh Allah. Seluruh makhluk di alam dunia, bahkan seluruh makhluk di langit, tidak ada yang tahu pahala itu seperti apa. Itu dirahasiakan oleh Allah, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumut tasi, bermula hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Al yaumu adalah hari alladzi yang huwa, di hari tersebut, huwa bermula hari tersebut yaumu Arafah, itu dinamakan hari Arafah. Hari di mana seluruh umat Islam, laki-laki perempuan dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara yang berbeda bahasa, berbeda warna kulit, mereka sedang kumpul di suatu padang yang bernama Padang Arafah, sedang menjalankan salah satu rukun daripada rukun-rukun haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Mereka di sana wukuf, kita di sini berpuasa di hari Arafah. Maka berpuasa di hari Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus 1 tahun dosa yang pernah kita lakukan, dan 1 tahun dosa yang akan datang apabila kita di luar kekuasaan ternyata melakukan perbuatan dosa tidak disengaja, sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa dari Allah dengan barokah kita puasa di hari Arafah. Nanti tanggal 10 seluruh jamaah haji akan bertolak kemana? Ke Mina. Untuk apa? Untuk melontar jumroh. Lalu kemudian mereka tahalul. Kemudian mereka akan kurban atau akan melakukan penyembelihan dam bagi mereka yang melanggar dalam ibadah hajinya, menyembelih dam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man barang siapa somahu yang berpuasa di hari Arafah, yakni berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, karena maka adalah kafarotan, puasanya itu menjadi kafarah, menjadi pelebur, lisanatin untuk 1 tahun, madiyatin yang telah lewat. Jadi dosa 1 tahun yang telah dilakukannya dilebur, dihapus oleh Allah, wasanatin mustaqbilatin, dan 1 tahun mendatang juga diampuni oleh Allah.
wahwa hari tersebut adalah al-yaumul ladzi unzila fihi, adalah hari di mana hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terakhir, wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala saat itu Nabi Muhammad sedang melakukan hajjatul wada, haji perpisahan. Ayat yang turun pada saat itu hari Jumat berbunyi ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat isyarat bahwa tugas Rasulullah sudah selesai dan Rasulullah akan dipanggil oleh Allah. Sehingga ketika turun ayat ini, para sahabat menangis, mereka paham mereka, menangis, sudah terasa kesedihan mereka. Nah, ini ayat ada dalam Al-Quran surah 5 Al-Maidah ayat yang kedua. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, yaitu agama Islam, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Jadi agama yang diridhoi Allah dan yang akan diterima oleh Allah di hari kiamat hanya satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka kita wajib mempertahankan keimanan kita, keislaman kita harus terbawa batin. Maka jangan tinggalkan sholat agar keislaman kita, keimanan kita dijaga oleh Allah sehingga terbawa mati meninggal dunia husnul khatimah. Wal yaumul akhir, bermula hari yang ke-10, huwa, yaitu yaumul adha, hari adha, hari raya kurban. Man barang siapa korroba yang berkurban, kurbanan akan seekor hewan kurban, pihi di hari itu, yakni di tanggal 10 Zulhijjah, pabi awali kotorot mindamiha, maka untuk tetesan pertama yang menetes mindamihi dari darahnya hewan kurban tersebut yang disembelih, ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya orang yang berkurban dan seluruh dosa-dosa keluarganya orang yang berkurban. Itu untuk setiap satu tetes darah yang menetes dari hewan kurban di saat disembelih, itu satu tetes darah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya dan dosa keluarganya apabila dia melakukan kurban semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, sesuai dengan sabda Nabi, "Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Besarkanlah hewan kurbanmu karena sesungguhnya hewan yang kamu kurbankan, baik itu kambing, domba, sapi ataupun kerbau ataupun unta, itu akan menjadi kendaraanmu ketika kamu nanti di hari kiamat melintas di atas jembatan gawat darurat, jembatan Shiratal Mustaqim menuju ke dalam sorga. Ia akan selamat dengan berkendaraan tersebut. Man at'ama wa man at'ama, dan barang siapa yang memberi makan fihi di hari raya adha tanggal 10 Zulhijjah, mukminan kepada seorang mukmin, au tasaddaqo, atau ia bersedekah dengan uang atau dengan makanan, fihi di hari itu, bisodakotin dengan sedekah, ba'asallahu ta'ala yaumal kiamati aminan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan dia, menyelamatkan dia dari berbagai macam kesengsaraan dan ajab yang ada pada di hari kiamat. Wa yakunu mijanhu asqala min jabali Uhudin, dan kelak di hari kiamat timbangan amal kebaikannya akan diberatkan oleh Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Itulah keutamaan kita bersedekah, berkurban dan beramal soleh lainnya di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Jadi kalau mau puasa di bulan Zulhijjah, kalau umpama niatnya malam hari, nawaitu saumagodin, pakai saumagodin. Nawaitu aku niat saumagodin, puasa esok hari min sahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah lillahi taala. Tapi kalau misalnya bapak-bapak hari ini belum minum apa-apa, belum makan apa-apa, belum kemasukan makanan atau minuman ke dalam perut, kemudian tiba-tiba pengen puasa dalam hati, ya udah langsung niat sekarang boleh. Karena kalau puasa sunnah itu niatnya mendadak juga boleh. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu niatnya malam hari, batas akhir niatnya atau terbitnya fajar sodik. Begitu datang waktu subuh, itu waktu niat habis.
Jadi niatnya sebelum subuh atau sebelum sahur atau malam hari setelah taraweh. Nah, jadi kalau misalnya ada yang niat mendadak, silahkan sekarang niat. Tapi jangan itu soma godin, karena udah masuk hari ini. Jadi nawaitu soma sahri Dzulhijjah. Nawaitu soma sahri Dzulhijjah lillahi ta'ala. Aku niat puasa di bulan Dzulhijjah semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf saya langsung undur diri, langsung pamitan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah karena saya ada keperluan. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la tadi saya udah minum ya? Sudah. Lupa tadi. Apa lupa ya? Asli lupa bener. Ya udah niat puasa. Minum tadi ya saya? Iya. Benar minum. Iya lupa saya benar lupa. Lupa nggak apa-apa. Anggap batal minum dari surga itu. Dari surga. Astagfirullahaladzim. Benar asli lupa itu, lupa banget. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati aqbatan ya jiratama ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita niat mau puasa atau sedang puasa, kita lupa minum atau makan berapapun banyaknya itu tidak membatalkan puasa. Puasanya lanjut sampai maghrib, soh puasanya. Itu kata Nabi, anggap aja itu rezeki dari surga. Gak batal ya. Para jamaah, cuma kalau yang mau puasa hari ini harus ada temennya besok hari Ahad, karena ada larangan la yasummanna ahadukum yaumal jum'ah illa ayasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tidak boleh salah seorang di antara kamu berpuasa di hari Jumat saja, karena hari Jumat hari raya umat Islam seminggu sekali, atau hari Sabtu saja karena hari Sabtu adalah hari raya orang Yahudi, atau hari Ahad saja, hari Minggu, karena hari Ahad adalah hari raya orang Nasrani. Itu kecuali apabila kalian berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Misalnya kemarin Jumat puasa, Sabtu puasa boleh, atau sekarang puasa Sabtu, besok Ahad puasa boleh. Itu. Jadi intinya harus ada temennya. Itu ada larangan. Jadi nggak boleh puasa sunnah di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Ahad saja. Jadi harus ada temennya. Puasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.